antara kalau di sekolah kan ada dua nih, naungan Kemenak dengan naungan Dignas. Nah, ini berbeda. Kalau dalam Kemenak itu ada namanya Porseni, Pekan Seni dan Olahraga nih. Tapi kalau dalam Dignas salah satunya adalah FLS 2N, walaupun masih ada yang lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga anak-anak sekalian, saya di sini secara ringkasnya akan saya bagi menjadi tiga nih. Yang pertama dari segi vokalnya, kemudian teknik vokal, kemudian yang ketiga dari masalah perform. Nah ini, tetapi sebenarnya masih banyak poin-poin yang lainnya dalam seni vokal itu masih banyak. Hanya saja kita ringkas saja. Hanya ada tiga itu: vokal, teknik vokal dan juga performance. Nah, kita menuju ke teknik vokal. Tadi ditampilkan ada 6 penampilan. Penampilan pertama tadi judulnya Ke Penjuru Dunia, kemudian Aku Bisa, Doa Negeri, Untuk Tuhan, Indonesia Jaya, yang terakhir Elok Indonesiaku. Nah, dalam lagu yang ditampilkan tadi itu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Tapi saya sebagai orang yang membantu menilai kekurangan kelebihannya, pasti yang ditampilkan anak-anak hari ini yang saya nilai. Bukan ketika kemarin latihan, contoh anak Pak Nur, kalau ini aku anakku latihan, enak 3 tahun nggak latihan lah. Saya tidak melihat itu Bapak Ibu, tidak melihat 3 tahun latihannya, tidak. Tapi saya melihatnya hari ini yang ditampilkan. Tekniknya bagaimana? Apakah sudah jadi? Apakah dia miss dalam membawakan teknik vokalisinya? Contohnya nafas ya. Ketika latihan tidak salah, tidak melakukan kesalahan dalam hal pengambilan nafas. Tiba-tiba ketika tampil di sini, nafasnya habis di tengah jalan. Nah, itu juga salah satu pengurangan dalam penilaian. Walaupun itu tidak serta-merta langsung menjatuhkan, tidak. Ada hal-hal yang lain ya, yang nantinya kita jadikan sebagai perbandingan begitu. Kemudian dari segi vokal, ke-6 ini tolong di lain kesempatan ketika mengikuti kegiatan festival ataupun lomba menyanyi, yang pertama pilihan lagu harus sesuai dengan karakter suara. Kalau karakter suaranya itu tergolong mentah atau katakanlah kasarnya ngomong atos Pak Agung, belum termic voice, belum ada mic voice-nya, belum dibenahi, belum diolah, cari lagu-lagu yang sekiranya cocok dengan karakter suaranya. Andai kata suaranya halus atau suaranya sudah mulai terolah, jangan sampai memilih lagu yang sifatnya tingkat kesulitannya rendah. Nah, apakah ada tingkat kesulitan tinggi dan rendah? Ada Bapak Ibu. Tingkat kesulitan lagu itu tergantung dengan lagunya nih. Kalau lagunya terlalu simpel, kan, contohnya nih, lagu anak-anak Balonku Ada 5 dibandingkan dengan lagu contoh yang nomor 1 aja wis, Ke Penjuru Dunia, jauh berbeda, sangat jauh berbeda. Nah, tingkat kesulitannya sulit yang mana? Sulit yang Ke Penjuru Dunia. Ini maksud saya. Jadi memilih lagu itu jangan dilihat dari segi oh ini mudah, anak mudah menghafalkan, tidak. Tetapi semakin sulit lagunya, kita coba dulu anak kita. Kalau anak kita nanti mampu membawakan itu, nah kita latih terus, kita gembleng terus agar dia mampu membawakan lagu itu. Kan masih ada waktu, walaupun 2 minggu ataupun 3 minggu tetap ada waktu. Sehingga saya sering menyulap anak yang 3 minggu malah mau lomba lah. Ini piye gitu, Pak Nur biasanya. Biasanya Pak Nur ini 3 minggu mau lomba, waduh 3 minggu bagaimana? Tapi ternyata anaknya mampu, karena basic dasar dari anak itu memiliki vokal yang baik, tekniknya baik, kemudian diberikan materi yang agak sulit, dia mampu. Tetapi kalau pelatihnya atau coachnya atau Bapak Ibu guru pendamping, Bapak Ibu guru dari sekolah ya, memberikan sudah ini aja lagu yang ini mudah, liriknya mudah dihafalkan. Nah itu kalau menurut saya kurang bijak ya, karena namanya festival adalah mencari yang terbaik begitu. Kemudian dari segi vokal itu minimal suara harus di mid voice.
Di mic voice artinya vokal itu sudah diolah sedemikian rupa sehingga kita mengeluarkan suaranya itu sudah tidak cemplang, tidak kasar, tidak mentah, tidak atos, sudah pripun. Kalau bahasa saya ya empuk di rumah enak. Nah itu sudah di mic voice namanya. Kemudian kontrol suara juga harus dipelajari. Menyanyi itu ada bait 1, bait 2, refren, terus klimaks refren itu dan kodanya nih, dan koda atau endingnya itu tidak harus semuanya harus volume sama, tidak harus. Ada dinamika-dinamika yang harus dipakai. Nah, tadi dari 6 ini ya ada sekitar 3 ya. 3 yang sudah mulai menggunakan apa namanya dinamika, walaupun belum sempurna, tetapi dia sudah memakainya. Dan hanya ada 1 yang lebih baik, hanya ada 1 yang paling baik dalam mengontrol suaranya. Ini mic yang diberikan oleh Pak Nur sebagai operator ini hanya sebatas membantu adik-adik dalam menyampaikan suaranya. Nah, mic ini juga penting. Kalau micingnya salah, nah seperti ini juga salah. Karena apa? Karena suara kita itu kan berasal dari mulut, dikeluarkan. Ini harus diterima oleh ini istilahnya sepul mic ya, ini harus diterima, berarti harus lurus seperti ini. Nah, baru kalau nanti nadanya tinggi, micingnya dipakai. Nah, jauh dekatnya dipakai. Jadi saya amati beberapa peserta itu ya tidak terampil dalam menggunakan miking, begitu. Kalau di sini kebetulan kita lokasinya di dalam ruangan. Gemanya luar biasa. Walaupun mic-nya dijauhkan, saya rasa suara kita masih terdengar. Nah, ini untuk mengurangi efek overpower dari penyanyi tersebut atau peserta tersebut. Ingat ya. Nah, kemudian kita masuk ke wilayah resonansi suara tadi. Ada hubungannya dengan mic voice. Resonansi suara, jangan menggunakan suara yang terlalu biasa, jangan menggunakan suara yang terlalu luar, agak sedikit ke dalam, Nah, itu untuk menyanyi yang enak didengarkan. Biasanya kalau untuk penyanyi dangdut atau penyanyi pop biasanya atau rock ya, kita menggunakan sistem karakter suara, jadi agak sedikit lepas dari teknik-teknik itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk festival, usahakan menggunakan teknik-teknik yang sudah dipelajari dalam teknik vokal. Salah satunya adalah resonansi suara. Nah, begitu ya. Resonansi suaranya harus diatur. Nah, begitu. Karena kalau tidak diatur, nanti yang dikeluarkan suaranya akan cemplang, cemprek, atau dan sebagainya. Itu untuk vokal. Kemudian untuk teknik vokal, minimal vibra, minimal itu ya, minimal itu. Tadi yang paling dominan ada 2, 3 yang keluar, 4 yang keluar vibranya, 4 yang keluar vibranya, tapi yang paling bisa mengatur vibranya dominan itu ada yang paling bagus 1, kemudian paling terasa sekali di telinga saya itu 1, kemudian yang 2 cukup, artinya butuh latihan dalam hal mengeluarkan vibranya. Vibra itu ada vibra kecil namanya trill ya, gitu, trill namanya. Ada vibra yang jarang-jarang, itu vibra-vibra yang jarang-jarang. Kalau lagunya seperti Ke Penjuru Dunia, Untuk Tuhan, Elok Indonesiaku, berarti vibranya jarang. Kalau lagunya itu agak cepat, butuh vibra, biasanya vibranya agak sedikit cepat juga atau trill seperti itu. Nah, tapi tadi sudah dibawakan. Ada yang sudah mencoba mengeluarkan vibra, tapi ternyata dia latihannya kurang. Butuh lagi latihan yang lebih, jam latihannya ditambah lagi. Itu ya. Nah, vibra, kenapa kok harus ada vibra? Walaupun ini perdebatan Bapak Ibu. Ketika lomba itu ada juri yang beranggapan bahwa vibra tidak penting, yang penting teknik vokalisnya harus mapan. Tetapi
untuk estetika musik minimal harus ada video untuk memberikan kesan bahwa musik itu juga diperindah, diperhalus dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian power lek jone volume. Oke. Niku intinya power atau kekuatan suara yang dikeluarkan harus diseimbangkan dengan audio. Adik-adik, ini diberikan mic, dibantu mic, nggih. Kalau tidak powernya kurang atau powernya masih lemah, caranya bagaimana? Mic-e rada diemplok titik. Nah, sakmene nggih. Nah, semisal kok dominan over power di apa namanya? Diundur nih. Nah, sekian. Kenapa? Tadi ada 2 peserta yang powernya saya tulis di sini powernya kurang, artinya entah dia terlalu jauh mic-nya atau memang powernya tergolong power rendah, begitu. Nah, kalau iringan musiknya menggunakan piano, kita aman. Powernya walaupun rendah tetap terdengar karena musiknya kan kalau piano kan ting 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 hilang, ting 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 hilang gitu kan. Kalau iringannya itu tertutup dengan drum, tertutup dengan bass, dum itu tertutup sehingga power harus betul-betul dilatih. Nah, ketika nada tinggi kan ada, kita bisa pakai head voice, kita bisa pakai chest voice untuk menggapainya. Kita juga bisa menggunakan falsetto tadi juga sudah ada ya 2 anak yang membawa falsetto. Kebetulan untuk Tuhan ini yang membawakan putra ya. Kalau putri biasanya ada falsettonya. Yang tadi yang cewek tadi mungkin ini elok Indonesiaku ini ya. Nanti tadi kan putri ya. Ini ketika falsetto tinggi tadi sudah keluar. Hanya saja secara keseluruhan semua peserta falsettonya masih falsetto dasar, belum mengarah ke falsetto yang halus begitu. Nah, dalam